Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa NFTV? Kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Xcast bersama saya, Naula dari 10 IPA 3. Kali ini aku nggak sendirian nih. Aku akan ditemani oleh Ustazah yang sangat Masya Allah, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dakwah Sosial di NF. Kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Ustazah Hesti. Apa kabar? Waalaikumsalam Naula. Sehat Naula? Alhamdulillah sehat Ustazah. Kali ini temanya sangat menarik nih Zah, buat kita apalagi nih para muslimah. Nah, tema kali ini adalah muslimah yang dirindukan surga. Nah, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa dan 59%-nya itu adalah wanita. Nah, seperti yang kita tahu juga nih, Indonesia merupakan negara muslim yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Nah, jadi semakin besar nih ya potensi kita untuk bisa menjadi calon penghuni surga. Amin. Nah, pertama-tama nih aku pengen ngebahas dulu nih Zah. Sebenarnya muslim itu berdasarkan definisi secara dalilnya itu gimana sih Zah? Kan muslim itu berasal dari kata Islam ya. Ini ada di hadis Arba'in yang pernah juga dihafal oleh Naula ya. Hadis Arba'in yang kedua ya. Ketika Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, "Mal Islam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi seorang muslim itu atau Islam itu adalah yang beriman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar, baik itu yang baik atau yang jelek. Oh iya, berarti dari hadis kedua nih ya, dari hadis Arba'in. Pasti teman-teman dari NF udah pada hafal semua ya hadis yang kedua. Nah, tapi kita juga sering dengar nih Zah, kalau di Indonesia tuh banyak yang bilang Islam KTP. Nah, kalau yang Islam KTP yang masih minum minuman keras atau masih berzina atau yang lain-lain gitu, apakah itu termasuk muslim yang dirindukan surga itu Zah? Kalau ingin masuk surga, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. "May ya'mal minas solihati", barang siapa yang mengerjakan amal solih, berarti bukan yang jelek-jelek yang tadi, tapi amal solih, min dzakarin au unsa, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini yang harus digarisbawahi, dia itu harus mukmin, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika hum yadkhuluna jannah, maka mereka itu yang mengerjakan kebaikan dan juga mereka beriman itu adalah mereka yadkhuluna al-jannah la yudlamuna naqira. Jadi mereka itu tidak dizolimi sedikit pun, mereka akan masuk surga. Tapi syaratnya itu dia beriman dan juga beramal solih. Ya. Iya. Okay. Berarti nggak cuma Islam yang main-main ya, harus beramal solih. Nah, terus kalau misalnya ciri-ciri penghuni surga itu Zah, apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk menjadi calon penghuni surga? Ya, terkait yang dirindukan surga ya, kita kan seorang muslim pasti akan merindukan surga. Tapi belum tentu surga itu rindu pada kita. Nah, bagaimana sih supaya kita sebagai seorang muslim dirindukan surga? Ini Ustazah ambil lagi hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Ini dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannah", surga itu, "mustaqah ila arba'ati nafar." Bukan 4 orang ya, tapi 4 golongan. Nafar ini 4 golongan. Yang pertama adalah tali Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Surga akan rindu kepada orang yang suka baca Quran, Kak. Yang kedua adalah hafidhil lisan. Surga akan rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga adalah mut'imu al-ji'an. Orang yang memberikan makan buat orang yang kelaparan. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Kemudian yang terakhir, surga itu akan rindu kepada orang Shaim fi syahri Ramadan, yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kita kemarin Kak puasa bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang salah satunya dirindukan surga karena saum kita kemarin. Amin. Ya, Amin. Nah, Niza, aku pengen bahas sedikit tentang yang baca Al-Quran tadi. Nah, kita kan di NF nih pasti dari pagi sampai malam baca Al-Quran terus. Nah, itu kenapa sih Zah emang pembaca Al-Quran itu bakal dirindukan sama surga?
Masya Allah ya, Kak Naula diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekolah di Nurul Fikri Boarding School ya, yang punya ciri khas Al-Qur'annya luar biasa. Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Kita lihat contoh malaikat Jibril, dia membawa Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling mulia, diberi gelar Ruhul Amin. Kemudian yang kedua adalah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pun menjadi nabi yang paling mulia. Kemudian turun ke siapa? Ke umatnya, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia juga. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin. Jadi kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Nah, coba kita lihat juga kalau kakak misalkan ke Mekah jalan-jalan sama ke Madinah ada tulisan Ardul Haram. Kenapa? Mekah sama Madinah ditulis bumi yang dimuliakan. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun di Mekah dan Madinah sana. Luar biasa itu. Berarti mulia banget ya teman-teman Al-Qur'an itu. Nah, terus nih balik lagi ke temanya muslimah yang dirindukan surga. Nah, ada ciri-ciri khusus gitu nggak sih Za buat para muslimah? Kan tadi ciri-cirinya yang umum nih Za, muslim dan muslimah. Kalau untuk muslimahnya aja ada gitu nggak Za? Ada Kak. Luar biasa ya, Ustazah juga tertarik nih dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Jika seorang perempuan itu melaksanakan salat yang 5, wa shamat syahraha, kemudian dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemuliaannya, harga dirinya. Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, kemudian dia ini taat kepada suaminya. Qila, kemudian dikatakan kepada perempuan ini, udkhuli, masuklah al-jannah, surga, min haitsu syi'ti, dari pintu manapun yang kamu suka. Kak, pintu surga itu pintu utamanya ada 8, tapi banyak sih sebenarnya. Pintu utamanya 8. Ini perempuan yang memiliki 4 kriteria yang tadi itu boleh pilih masuk surga ke pintu manapun. Wih, Masya Allah banget. Kan? Ya, bisa pilih yang mana aja nih teman-teman. Iya. Masya Allah banget. Nah, terus kalau misalnya ini Za, aku pengen nanya, kan kemarin baru bulan puasa nih. Nah, kan kita sebagai muslimah pasti ada yang namanya datang bulan nih Za. Nah, terus kalau misalnya kita puasanya nggak jadi 30 hari, pas 30 hari itu apakah menggugurkan nama kita dari calon-calon penghuni surga gitu Za? Iya, kan sebagai seorang mukmin tadi disebutkan dalam hadis kedua ya, seorang muslim ya, bahwa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Datang bulan itu adalah takdir kita sebagai seorang perempuan. Ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya, pahala. Bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa seorang muslim jika dia itu mengalami sakit atau dalam keadaan safar, maka dia akan dicatat amalannya seperti ketika dia belum safar atau tidak safar, atau ketika dia tidak sakit. Termasuk kita seorang yang haid atau datang bulan. Kalau misalkan kita terbiasa tilawah, terbiasa sholat, maka saldonya itu terus berputar sebenarnya gitu. Luar biasa kan perempuan. Tetap jalan berarti ya, iya, tetap. Masya Allah. Yang penting kuncinya berarti ikhlas ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya ada lagi nih yang tadi terakhir, taat kepada suami. Nah, kalau misalnya kita nih yang misalnya masih belum dewasa atau belum menikah gitu Zah, berarti belum sempat taat gitu Zah kepada suami. Nah, apakah juga menggugurkan seperti yang tadi gitu? Menggugurkan dari surga. Banyak yang meninggal Kak belum menikah gitu. Iya, bukan berarti jadi tidak masuk kriteria masuk surga. Yang penting seorang perempuan itu atau seorang laki-laki itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menggugurkan dia untuk masuk surga. Bahkan ada dalilnya nih dalam hadis Bukhari bahwa laisa ma fil jannah azab. Jadi tidak ada di surga itu yang jomblo. Berarti sebenarnya ketika meninggal ada yang jomblo. Syekh Al-Utsaimin ini beliau mengatakan bahwa jika seorang perempuan dia itu meninggal atau seorang laki-laki meninggal, kemudian dia itu min ahlil jannah, dia ahli surga, berarti kan ada ahli surga yang dia itu belum menikah. Maka nanti di surga dia akan ketemu dengan seorang laki-laki yang ketika di dunianya juga belum menikah dan nanti menikah di sana. Jadi gimana Kak? Jatuh cinta di surga gitu. Luar biasa gitu kan. Banget. Nah, terus Niza, tadi yang kriteria umum ada 4, yang muslimah juga ada 4. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak mengamalkan semuanya nih, misalnya cuma 1, cuman
baca Al-Quran, tapi kita istiqomah baca Al-Quran terus, apakah itu kita juga bisa jadi calon penghuni surga? Ya. Atau kalau kita semua baru ngelakuin semuanya baru jadi calon penghuni surga gitu? Jadi teringat lagi nih bahwa yang amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ada wa muha wa in qalla. Yang dia itu istiqomah atau continue dilakukan meskipun sedikit. Jadi bukan berarti harus semuanya dilaksanakan. Yang pasti meskipun sedikit ada wa muha wa in qalla. Jadi kita ingat juga salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dia sebenarnya yang melaksanakan kewajibannya ya biasa-biasa saja. Tapi dia istiqomah melaksanakan satu hal. Apa? Ketika dia tidur, dia itu rajin beristighfar dan juga memaafkan yang lainnya. Itu ternyata hanya itu satu amalan yang membuat dia dijamin masuk surga, Kak. Jadi nggak berat juga. Luar Terlihatnya biasa. mudah gitu ya, yang penting Terlihatnya mudah, istiqomah mudah-mudahan kuncinya ya. istiqomah. Istiqomah, Masya Allah. Nah terus kalau misalnya kita lihat lagi nih kriteria yang 4 tadi itu, kelihatannya ya gampang-gampang susah kalau dilihat gampang, tapi bisa jadi kalau dilakuin susah untuk istiqomahnya apalagi. Nah ada nggak sih Za sebenarnya contoh wanita yang udah dijamin buat masuk surga, contoh realnya gitu Za? Ada banget, Kak. Banyak banget gitu ya. Perempuan ya. Perempuan itu yang dijamin masuk surga itu ada 9, Kak. Tapi wanita penghulu surga itu ada 4. Dalam hadis itu disebutkan, jadi penghulu surga itu, wanita penghulu surga itu Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad. Fatimah. Ya. Putrinya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran. Dan yang terakhir adalah Asiyah bintu Mazahim. Jadi Asiyah istrinya Firaun, anaknya siapa? Mazahim. Ada. Jadi itu dia contoh konkret perempuan yang dirindukan surga. Ya, ada 4 lagi nih ya berarti teman-teman. Wanita yang dijamin masuk surga. Emangnya apa sih Za sebenarnya keutamaan mereka, keistimewaannya sehingga dijamin sama Allah buat bisa masuk ke surganya? Karena mereka ini kalau lihat kriterianya masing-masing ini berbeda-beda. Tapi inti dari itu semua adalah karena mereka itu teguh memegang keyakinannya, yaitu Islam. Sampai salah seorang di antara mereka itu meninggal karena memegang teguh keyakinannya. Itu Siti Asiyah ya. Dalam sebuah riwayat Siti Asiyah ini meninggal di tangan suaminya sendiri. Ya. Walaupun Siti Asiyah istri Firaun ya yang dikenal kejam dan mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan, tapi Siti Asiyah juga dijamin masuk surga ya. Iya, Allah. betul. Masya Allah. Kalau misalnya yang Khadijah, Fatimah dan Maryam gitu gimana Zah keistimewaannya? Ya, sama Khadijah juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah ini adalah seorang perempuan yang dia beriman ketika yang lain semua mengingkari Nabi Muhammad, dan beliau ini membenarkan ketika yang lain ini mengingkari Nabi Muhammad, dan beliau itu yang memberikan harta untuk perjuangan dakwah Rasulullah ketika seseorang atau ketika semua orang itu menahan hartanya. Itu keistimewaan yang oleh Rasulullah SAW disebutkan. Itu luar biasa ya. Kalau Fatimah, Masya Allah, Fatimah ini adalah seorang anak yang patuh pada orang tuanya, kemudian seorang istri yang juga patuh pada suaminya, patuh dalam kebaikan. Luar biasa ya memang. Kemudian Maryam juga kita tahu ya, beliau ini seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya ya. Dan juga beliau ini seorang wanita yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau itu terbiasa saum, sehari enggak, sampai di dalam ayat kita tahu juga kan, sampai dikasih makanan sama Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Itu luar biasa keistimewaan. Berarti kalau Khadijah tadi istimewanya karena dia extraordinary ya, bisa disebutnya kayak podcast ini. Jadi yang lain enggak, Khadijah sendiri yang iya ya, Masya Allah. Kalau Fatimah berarti taat kepada suaminya. Kalau misalnya Maryam sabar ya Zah karena ujian yang diterimanya. Terus kalau misalnya Asiyah teguh pendiriannya. Nah berarti kita tarik kesimpulan dari yang 4 wanita tadi ini yang Masya Allah banget. Berarti 4-4-nya ini sangat teguh pada pendiriannya sendiri dan kokoh imannya ya Zah. Nah Asiyah, Masya Allah banget. Sebenarnya pengen banget nih Zah ngebahas lebih dalam lagi tentang muslimah yang dirindukan surga. Cuman karena keterbatasan waktu yang ada, mungkin Ustazah ada pesan yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Ya Ustazah ada pesan untuk semua perempuan dimanapun berada, bahwa ad-dunya mataun, bahwa dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita salihah. Jadi semangat perempuan dimanapun untuk menjadi
wanita yang salihah. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti kalau aku tarik kesimpulannya lagi nih, muslimah yang dirindukan oleh surga 4 nih kan tadi kriteria. Sholatnya keren, puasanya hebat, dan juga menjaga kehormatannya, dan yang terakhir taat kepada suaminya. Semoga itu bisa menjadi motivasi buat kita dan bisa membuat kita lebih baik lagi nih. Kalau gitu saya tutup, sampai jumpa di Xcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.